tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong di mute deh yang masih buka mic-nya. Suaranya berisik. Mungkin masih di jalan. Oke, saya Iya, Pak. oke. Sudah ada partisipannya 45, belum semua masuk sih. Tapi waktu kita sudah jalan. Sebelum saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah kultur sel dan jaringan. Hari ini adalah tatap muka yang terakhir ya, karena pekan depan sudah masuk di pekan UTS. Ini adalah materi terakhir, sudah saya posting kemarin materinya di Google Classroom. Jadi selain nanti kita ikuti kuliah hari ini, Anda masih bisa buka lagi materinya di Google Classroom. Saya ingatkan yang belum mengisi presensi di Gapura bisa diisi. Saya lihat masih ada beberapa yang belum mengisi. Baik, saya akan mulai dari kultur meristem. Sebelum saya lanjutkan, dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa nama kultur itu tidak konsisten ya. Ada yang diberi nama berdasarkan eksplannya, ada yang diberi nama berdasarkan hasilnya gitu. Nah, kultur meristem ini termasuk nama kultur yang diberi nama berdasarkan eksplannya. Diberi nama kultur meristem karena memang yang dikulturkan itu adalah meristem. Anda pasti sudah pernah dengar kan istilah meristem, daerah meristem atau sel-sel meristem ya, yaitu sel-sel yang masih aktif membelah. Sudah lama ini dilakukan, 1952 sudah cukup lama. Biasanya yang digunakan adalah apical meristem ya, titik tumbuh yang ada di atas bukan di bawah. Titik tumbuh itu kan ada yang di ujung akar dan ada di ujung batang. Ini yang digunakan biasanya yang di ujung batang, titik tumbuh yang tunas maksudnya.
Nah, meristem apikal ini biasanya berupa dom. Dom itu apa? Kalau istilah kita kubah ya, karena bentuknya seperti kubah, jaringan kecil di sana, hanya beberapa lapisan sel saja. Itulah makanya nanti ketika kita bekerja ini harus dengan mikroskop ya, karena kalau nggak kelihatan. Meskipun mikroskopnya nggak terlalu besar, nggak terlalu perbesaran yang tinggi. Biasanya ukurannya 0,1 mm diameternya itu. Kemudian meristem biasanya diisolasi dengan teknik V-shape, bentuk V ya, Anda bisa bayangkan sendiri ya. Jadi nanti ada gambarnya. Meristem itu kemudian dipotong seperti ada mungkin pernah melihat juga orang melakukan sambung pucuk ya. Sambung pucuk itu kan dipotong dengan V-shape juga. Jadi ujung potongannya itu seperti huruf V. Bisa bayangkan ya, seperti huruf V. Jadi nggak potong lurus gitu, tapi seperti huruf V. Biasanya MS medium yang digunakan ya. Tapi beberapa juga ada yang menggunakan white atau buteret untuk medianya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini gambar meristem. Jadi yang kita pakai nanti hanya ini saja, yang bulat biru ini. Itu yang kita potong. Ada beberapa penamaan zona di situ, ada zona pembelahan sel, ada zona pemanjangan, zona diferensiasi karena di sini sudah mulai nanti tumbuh daun dan seterusnya. Kemudian zona permanen, di sini itu sudah nggak ada perubahan nanti, yang tumbuh kan di atas saja nanti. Kemudian ada cermati di situ, yang ungu sama hijau muda itu ada vascular bundle. Vascular bundle ya, bundle itu jaringan pengangkut. Kemudian ada epidermis di situ, ada primordia daun. Nah, biasanya nanti yang diambil adalah tadi yang disebut V itu begini potongnya. Anda perhatikan gambarnya ya. Potongannya begini terus ke sana. Ya, oke. Kemudian Anda tolong perhatikan yang ini, nanti kita akan bicarakan lagi ya. Vascular bundle sama meristem. Anda cermati itu posisinya ya. Nanti akan kita bicarakan lagi itu. Oke, kita teruskan. Ini diagram alir bagaimana proses mengisolasi dan menanam ya. Jadi dari tanaman donor istilahnya, kan sumber tanaman ini berasal dari tanaman yang tidak dari alam langsung gitu, karena apa gimana lagi gitu. Tapi biasanya orang tidak langsung begitu. Kalaupun dia mau kultur meristem, biasanya dikulturkan dulu, kultur pucuk misalnya gitu. Jadi biar kondisinya steril, kemudian kita dapat perkembangan yang bagus. Atau bisa juga di stek juga bisa di pot gitu. Di stek dulu di pot. Kalau kita malah misalnya objeknya itu ada di tempat yang jauh dari lab, kan mau nggak mau kan kita nggak bisa langsung ambil ya, maksudnya nggak langsung ambil, langsung dikulturkan, nanti keburu mati gitu ya. Jadi kita tanam dulu, kemudian kalau perlu kita tumbuhkan beberapa pucuknya biar banyak gitu, nanti baru kita isolasi. Kemudian dipotong, ditumbuhkan dalam media padat, biasanya padat atau semi padat. Kemudian bisa langsung shoot atau kalus ya. Kemudian setelah tumbuh shoot, nanti buka media perakaran, aklimatisasi, atau aklimatisasi itu sering disebut dengan istilah hardening ya. Hardening atau aklimatisasi. Itu proses adaptasi dari kondisi botol ke kondisi yang sesungguhnya. Oke, kita teruskan. Ini tahapannya. Biasanya yang digunakan adalah MS media tadi ya. Ini dilakukan oleh Murashige.
Tahap pertama yaitu culture establishment, tahap pemantapan kultur. Ya, biasanya explant berkembang ke dalam single shoot atau multiple shoot. Jadi nanti tunas itu bisa berkembang satu gitu atau beberapa langsung keluar gitu. Biasanya pada tahap ini suplemennya adalah sitokinin like BA ya. Kemudian kinetin atau 2IP itu suplemennya. Gambarnya sama saja dengan yang tadi. Kemudian tahap kedua untuk memperbanyak propagul ya, dari axial shoot, tunas aksilar, kemudian diperbanyak dan diikuti dengan proses selanjutnya. Biasanya pada tahap ini sitokinin berdosis tinggi yang digunakan ya untuk menghentikan dominasi apikal. Pernah dengar dominasi apikal nggak? Halo? Ada yang pernah dengar istilah Pernah? Apa itu dominasi apikal? Ya, dominasi apikal apa artinya? Ya, definisinya tapi ya. Jadi dominasi apikal itu begini. Anda bayangkan tanaman ya, tanaman biasa saja, bukan di kultur. Itu kalau dia tanaman tumbuh itu kan cenderung akan memanjang terus. Tapi ketika tanaman itu kita potong, nanti dia cenderung akan tumbuh keluar tunas samping. Bisa cabang 2, cabang 3 dan seterusnya. Nah, kecenderungan dia untuk tumbuh terus memanjang dari satu tunas itu saja, itu disebut sebagai dominasi apikal. Nah, itu terjadi karena ada auksin di sana. Di ujung itu ada auksin biasanya. Jadi dia dominasi apikal. Kalau ujung itu kita potong, auksinnya nggak ada, maka dia cenderung akan membentuk cabang-cabang tadi, tunas-tunas yang lebih dari satu ke samping. Ya. Nah, untuk di kultur in vitro itu kan kita menghendaki tunas yang banyak. Jadi dominasi apikal itu tidak dikehendaki. Kalau di lapangan tadi bisa kita lakukan dengan pemotongan tunas utama tadi. Tapi kalau di kultur kita bisa permainan ZPT. Karena tadi penyebabnya itu adalah auksin, maka kita imbangi dengan sitokinin biar dominasi apikalnya berhenti gitu ya. Jadi nanti tumbuh banyak tunas. Oke, itu tentang dominasi apikal. Kita teruskan tahap ketiga, regenerasi akar adventif ya. Setelah tadi tunas, pengakaran. Kemudian ini adalah beberapa yang digunakan untuk ZPT ya, yang digunakan untuk pengakaran atau routing, NAA, IPA dan seterusnya itu 2,4-D. Biasanya setelah pengakaran itu tahap terakhir di in vitro ya, jadi shooting dulu terus kemudian routing. Setelah agak besar baru dilakukan aklimatisasi atau hardening tadi. Ini komponen-komponen mediumnya, nutrien anorganik, kemudian sumber karbon. Ini seperti pada umumnya ya, kultur pada umumnya. Kemudian suplemen organiknya ada vitamin, vitamin terdiri dari tiamin, nikotinic acid dan seterusnya, hampir sama. Kemudian plant growth hormone atau plant growth regulator itu tergantung kebutuhan tadi ya, auksin, sitokinin itu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, tahap yang diperlukan, kapan harus diberi sitokinin, kapan harus di auksin, berapa konsentrasi dan seterusnya, itu menyesuaikan. Kemudian untuk tadi membuat media padat biasanya dipakai agarose atau semi padat tadi ya. Tapi hati-hati kalau semi padat, kadang-kadang di media itu di atasnya ditambahkan dengan kertas saring biar
meristem itu nggak ambles, nggak tenggelam gitu. Kenapa diberi media yang semi solid setengah padat? Karena dengan media setengah padat itu lebih apa ya? Ibaratnya kalau bayi itu ya dikasih bubur gitu, masih lebih enak dicerna gitu. Tetapi kelemahannya itu tadi, jadi jalan tengahnya medianya semi solid tetapi dikasih kertas saring dan diberi penahan bawahnya biar tidak tenggelam. Oke, pH-nya itu kemudian ya itu kondisi-kondisi umum ya kondisi, tapi secara spesifik nanti pasti tergantung dari komoditinya. Oke, ini protokolnya. Kita ambil ujung tanaman tadi ya, kita potong. Jadi kita isolasi dari tanaman donor itu tidak langsung meristemnya, karena terlalu sulit kalau di sana ya. Nanti kontaminasinya juga akan besar kalau sulit dilakukan. Jadi biasanya kita potong pada ukuran yang lebih besar. Jadi keuntungannya kita potong pada ukuran yang lebih besar itu pertama adalah menghindari kesulitan tadi, sehingga akan menurunkan tingkat kontaminasi. Yang kedua adalah nanti kalau memang dia itu masih perlu disterilisasi, maka tidak agen-agen sterilannya itu tidak langsung mengenai meristemnya gitu. Jadi masih ada jaringan-jaringan di luar itu, gitu. Ada yang melindungi gitu ya. Khususnya yang bawah, bagian bawah. Jadi biasanya kita potong 1 cm dulu, kita sterilisasi seperti biasa, sterilisasi. Prosedur ini umum, tetapi masing-masing lab nanti punya kebiasaan sendiri ya. Bahan kimianya apa, konsentrasinya berapa, itu punya kebiasaan sendiri. Tapi kisarannya itu. Kemudian ditransfer ke petri dish explant-nya. Oke, kemudian setelah itu baru ini kan berarti sudah di laminar berarti ya. Nah, tadi saya katakan bahan explant itu bisa dari tanaman yang kita tanam di lapangan atau bisa juga kita ambil dari tanaman dari kultur sudah dari botol gitu. Nah, untuk tanaman yang dari botol itu, planet yang dari botol, maka kita sudah tidak perlu melakukan sterilisasi permukaan, langsung aja kita ambil gitu. Oke, kemudian tadi ada bayangkan tadi yang gambar paling awal tadi ya, ngambilnya 1 cm, sementara yang mau kita ambil itu cuma beberapa lapis sel saja sebenarnya di ujung tadi, sehingga kita harus buang dulu beberapa lapisan di sekitar itu gitu. Tapi jangan sampai kena ujungnya itu yang nanti akan menjadi yang titik tumbuhnya. Kemudian ya di isolasi tadi dibuang tadi. Kemudian nanti yang ditanam itu cuma ini less than 1 mm tadi, 0,01 ya, kecil sekali pokoknya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, jadi nanti ini juga mungkin nggak setipis ini. Nah, nanti ada pertanyaan, kenapa kok harus setipis ini gitu? Kenapa kok nggak dikasih agak panjang gitu? Nanti ada alasannya, dan saya nggak lupa nanti. Kemudian kondisi kulturnya, pencahayaan 16 jam sehari, suhunya 25, ini juga kondisi umumnya ya, mungkin ada variasi nanti, tapi kisarannya itu. Kemudian ketika ini istilahnya di sini as soon as ya, ketika single leafy shoot-nya itu atau multiple shoot-nya itu sudah keluar dari shoot tip tadi, maka segera dipindahkan ke medium yang bebas hormon, bebas hormon dulu ya, transfer untuk mengembangkan root tadi, karena tadi nanti kalau tidak dipindahkan nggak mau keluar akar, nanti akan keluar shoot terus. Kemudian ini hardening ya, aklimatisasi tadi. Ketika tunas sudah keluar, akar sudah keluar, kemudian sudah cukup, kita rasa cukup besar, sudah siap gitu ya, utuh strukturnya, bisa kita lakukan hardening. Biasanya dengan kondisi yang masih dijaga di dalam wadah-wadah kecil gitu, disungkup, dijaga kelembabannya masih di rumah kaca gitu ya, biar hidup. Oke. Itu tadi protokolnya. Kemudian ini adalah aplikasi. Maksudnya itu
untuk apa saja sih kok orang susah-susah kultur meristem gitu? Kenapa nggak kultur pucuk saja yang lebih gampang? Gitu. Kenapa kok orang harus susah-susah melakukan kultur pucuk? Pertama, gunanya adalah untuk virus elimination. Virus elimination. Mengeliminasi virus. Virus itu adalah sesuatu, saya nggak tahu dia organisme hidup atau enggak ya. Tapi kan punya sifat-sifat hidup gitu ya. Dan dia sering menjadi penyakit gitu. Nah, ada tanaman-tanaman tertentu yang virus itu menjadi tantangan yang sangat besar. Misalnya di kentang, di jeruk, dulu pernah jeruk keprok kita habis karena virus ya. Maka ketika virus itu sudah seperti itu, di alam itu hampir tidak ada lagi tanaman yang bebas virus. Nah, berarti kalau kita nanam tanaman baru, maka hampir dipastikan di situ pasti sudah ada virus. Apalagi kalau virusnya itu, virus itu kan bisa hidup di sel mana saja di dalam tanamannya. Maka kalau dia sudah nempel di situ, ya dia bisa nyebar kemana-mana dalam tanaman itu. Maka satu-satunya jalan, kita harus menanam, untuk memutus siklus virus itu, kita harus menanam tanaman yang bebas virus. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendapatkan tanaman yang bebas virus. Ingat ya, istilahnya bebas virus, bukan tahan virus. Bebas virus, artinya tidak mengandung virus. Gimana caranya? Kalau tadi di lapangan masalahnya itu, virus itu semua sudah mungkin ada di mana-mana gitu. Ini cara ini tadi, kultur meristem ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menghasilkan tanaman baru yang bebas virus. Oke. Kenapa begitu? Saya kembali ke gambar tadi. Ya, saya kembali ke gambar tadi. Biar saya tampilkan aja biar kelihatan. Nah, Anda lihat. Meristemnya di sini nanti itu yang kita isolasi kemudian kita tanam. Jaringan pengangkut itu kan di sini. Ya, ini masih sangat aktif membelah. Dalam satu malam dia membelah berulang-ulang gitu ya. Biasanya kan malam pembelahan itu. Dia membelah. Jadi pertumbuhan ini, vaskular ini, dengan pertumbuhan ujung ini kalah cepat gitu. Nah, kenapa kok ini bisa dijadikan bahan eksplan untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus? Karena biasanya virus itu ditularkan ditransfer dari sel ke sel itu melalui vaskular ini. Ketika ini kan belum nyambung, Anda lihat ya, ini kan belum nyambung. Berarti virus paling jauh itu dia ada di ujung-ujung sini, ujung vaskular itu. Di sini belum ada, sehingga kalau ini dipotong. Ya, ini dipotong, kemudian dengan segera Anda pindahkan ke media, kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman baru, maka kemungkinan besarnya sel-sel kumpulan sel tadi itu belum mengandung virus. Sehingga kalau sel-sel tadi kita regenerasikan menjadi tanaman baru, maka kita harapkan tanaman baru itu adalah tanaman yang bebas virus. Sekali lagi, bebas virus ya, bukan tahan virus. Di lapangan nanti bisa aja dia kena virus lagi, gitu. Tapi setidaknya kita sudah memutus siklus virus tadi. Sudah menanam dari awal tanaman yang bebas virus. Kalau nggak gitu, muter terus virusnya, ada terus, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah pertama, ini yang paling banyak digunakan ya, kultur meristem itu agak sulit memang, agak ribet, tetapi karena ada fungsi yang lebih besar, maka itu kita lakukan, yaitu untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus. Sebentar. Ada yang belum di mute ini. Baru masuk, oke. Oke, terus kemudian yang kedua, fungsinya ya untuk micropropagation biasa, untuk perbanyakannya. Perbanyakan biasa, ada juga yang menggunakan kultur meristem. Tentu ada yang bertanya-tanya, kalau kita perbanyakan kemudian menggunakan kultur meristem itu apa nggak repot? Karena kan tadi susah, isolasinya aja susah meristem itu. Dan mungkin nanti persentase keberhasilannya juga tidak seperti kalau kita kultur pucuk gitu. Kalau kultur pucuk itu bisa 100%. Kalau ini kan mungkin ada kepotong, mati dan seterusnya. Tapi kenapa kok orang melakukan ini? Nah, tentu saja begini, ketika orang melakukan perbanyakan dengan kultur meristem, itu bukan berarti setiap kali dia mau produksi bibit atau benih baru,
dia melakukan kultur meristem. Enggak. Jadi untuk awal saja dia melakukan kultur meristem. Selanjutnya nanti dikembangkan dalam botol, dia bisa kembangkan ini kan bisa dikulturkan, bisa subkultur ya. Kita bisa kultur pucuk nanti setelahnya gitu. Tidak harus meristem terus gitu. Kalau sudah di botol kan sudah aman ya. Kita bisa kulturkan dari generasi ke generasi. Misalnya 1 jadi 4 jadi berapa? 16 ya. 16 jadi 16 kali 4 dan seterusnya. Ya, berlipat-lipat. Jadi ada juga yang menggunakan kultur meristem untuk micropropagation, untuk perbanyakan. Kemudian ada juga yang menggunakannya untuk storage of genetic resources, untuk menyimpan bukan menyimpan, mengamankan ya. Kalau kita baca di sini, jadi ceritanya begini. Seringkali di dalam kegiatan pemulihan tanaman itu kan ada kegiatan namanya persilangan interspesifik. Persilangan interspesifik itu persilangan yang dilakukan antara dua spesies yang berbeda. Itu sulit dilakukan, ya. Tetapi kadang-kadang harus dilakukan karena persilangan dengan tanaman yang satu spesies itu sudah enggak ini lagi, artinya keragamannya sudah enggak ada yang lain lagi gitu. Kalau disilangkan dari satu spesies saja kita enggak dapat keragaman yang baru, maka dicari keragaman yang lain dari yang ada itu ada di spesies yang lain, sehingga harus disilangkan. Masalahnya adalah ketika persilangan interspesies itu sering gagal karena ketidakcocokan ya. Gagalnya itu berbeda-beda tahap. Ada yang disilangkannya saja sudah nggak bisa. Ada yang disilangkan bisa menghasilkan embrio, tapi embrionya aborsi, ya, embrionya aborsi. Nah, kalau embrionya aborsi itu nanti bisa diselamatkan dengan cara embrio rescue. Jadi embrio yang baru terbentuk tadi kemudian dipindahkan ke media untuk ditumbuhkan secara kultur in vitro. Ada juga yang tahapan kegagalannya itu dia sudah menjadi embrio, sudah menjadi biji berkecambah, tetapi ketika berkecambah itu kemudian nggak bisa lanjut gitu, mati. Nah, makanya cara yang ketiga ini kegagalan yang ketiga ini diatasi dengan kultur meristem tadi. Ketika biji sudah berkecambah, diisolasi meristemnya untuk ditanam secara vegetatif menjadi tanaman baru. Artinya kita bisa menyelamatkan tadi hasil persilangan. Kenapa itu sangat berarti? Ya karena tadi persilangannya sendiri sudah sulit gitu, sehingga gitu sangat penting dilakukan. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan untuk menyelamatkan atau mengembangkan atau mempertahankan hibrida. Anda tahu, saya kayaknya sudah pernah menyinggung di kelas ini ya. Varietas hibrida itu kan varietas hasil persilangan antara dua kalori. F1 namanya ya. Hibrida itu kan pasti F1 hasil persilangan. Ketika F1 itu biji-bijinya Anda kumpulkan, kemudian Anda tanam lagi di generasi berikutnya, nanti sifatnya sudah akan berubah karena sudah akan segregasi, sudah akan pecah. Bagaimana cara mempertahankan genetiknya? Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pembiakan secara vegetatif. Nah, pembiakan vegetatif ini bisa dilakukan dengan ini tadi, meristem, yaitu yang lain. Oke, itu yang ketiga. Jadi pertama tadi mendapatkan tanaman yang bebas virus, kemudian untuk perbanyakan biasa, yang ketiga untuk storage genetic resources. Kemudian nah ini juga sama sebenarnya aspeknya ya tadi, yang keempat tadi, yang ketiga. Ini yang saya ceritakan tadi malahan ya, yang tadi disilangkan, kemudian dia bisa menghasilkan embrio tetapi tidak bisa lanjut gitu. Jadi nanti dikembangkan dengan shoot tip dari hasil persilangan tadi. Kemudian yang kelima untuk quarantine, karantina ya. Biasanya kalau tanaman yang atau planet yang dihasilkan dari shoot tip meristem, shoot tip atau meristem culture itu lebih gampang diterima di lembaga karantina karena dia sudah jaminan dia bebas penyakit gitu ya.
Concernnya kalau karantina itu kan penyakit. Kalau kita mengambil tanaman dari luar negeri biasanya, atau kita mau membawa ke luar negeri itu kan biasanya di karantinanya itu yang bermasalah. Diperiksa dulu, kalau nanti ada sesuatu yang mencurigakan ya nggak bisa lolos gitu. Jadi kalau menggunakan hasil shoot tip ini biasanya lebih mudah. Ya, oke, itu gunanya yang kelima. Ini yang sudah dilakukan ya, kultur medicine. Yang pertama itu sudah terbukti di kultur di pisang untuk mendapatkan pisang yang tahan virus. Nah, apalagi virus pisang itu kan dikembangkan. Tolong yang belum di mute mic-nya di unmute, di mute dulu ya. Pisang itu kan dikembangkan secara vegetatif. Jadi ketika pisang itu sudah kena virus, hampir bisa dipastikan bahwa tanaman baru kan dengan anakan pisang itu mengembangbiakannya. Tanaman baru itu biasanya atau hampir bisa dipastikan dia ada virusnya. Bagaimana cara memutusnya? Ya tadi itu dengan kultur meristem. Kemudian yang sudah dilakukan juga di nektarin, apa itu nektarin ya? Ini juga ini nama virus ya, BMV, BBTV ini nama virus. Saya nggak hafal juga. B itu mestinya banana ini. Dugaan saya ini banana mosaic virus. PPV saya nggak hafal, ini pasti virus ya. Kemudian untuk sudah dipraktekkan di produksi krisantemum yang bebas virus, ya. Kemudian kalau virus aja sudah lolos gitu ya, apalagi patogen-patogen lain, fungi, bakteri, mikoplasma itu pasti juga nggak ada gitu. Jadi biasanya juga digunakan untuk mendapatkan tanaman yang bebas penyakit selain virus, pasti sudah bebas juga gitu. Tahun 62, Becker dan Philip sudah mendapatkan carnation itu apa? Annular ya, annular yang bebas dari fusarium. Fusarium ini juga penyakit yang susah ini ditangani. Kemudian tahun 65 sudah lama sekali ini gladiol ya. Ini biasanya vegetatif ini. Gladiol itu kan vegetatif juga. Ya. Didapatkan yang bebas virus. Kemudian ini adalah daftar beberapa tanaman yang sudah dihasilkan ya bebas virus dengan aplikasi kultur medicine tadi. Solanum tuberosum, kentang ya. Ini virusnya, yang di kanan itu virusnya. Kemudian tembakau, TMV, tembakau mosaic virus. Kemudian sugarcane, tebu, allium itu bawang, garlic, ananas sativus, nanas, brassica, oleh saya, kembang kol, Hipomea batatas, ubi jalar, ribes glass, saya nggak tahu ini tanaman apa, Humulus, mungkin juga bukan tanaman pangan ya, mungkin tanaman hias atau tanaman tanaman obat juga bisa. Musa itu pisang, jadi buktinya di sini nggak ada kurungnya, berarti memang dia bukan tanaman budidaya umum gitu. Kemudian dahlia Anda tahu, chrysanthemum, krisan, petunia itu tanaman hias juga, iris juga tanaman hias, cymbidium tanaman hias, fragraria itu strawberry, frisia itu tanaman hias juga. Oke, itu beberapa yang sudah dihasilkan tanaman bebas virus, dan ini adalah virus-virusnya. Oke, kemudian positifnya dari kultur medicine adalah lack of vascular tissue. Jadi ketika kita mengkulturkan itu hampir tidak
terikut tidak terikut vaskular. Kalau vaskular itu jaringan pengangkut tadi. Sehingga tadi keuntungannya sudah saya sebutkan, setidaknya dia tidak mengandung virus belum sampai ke sana. Kemudian high auxin concentration, dia sudah mengandung konsentrasi auxin yang tinggi, sehingga sebenarnya dia mudah untuk tumbuh. Ya, kesulitannya itu adalah kesulitan teknis tadi sebenarnya, karena kita harus mengambil sel yang kecil gitu, jaringan yang kecil. Kemudian menghasilkan tanaman yang bebas virus tadi sudah. Kemudian facilitation of exchange between location. Maksudnya ketika kita bisa mengkulturkan dengan expand yang kecil tadi, maka ketika kita mau transport dia itu lebih gampang. Pertama ini kecil, kedua tadi dari sisi karantina tadi kan juga lebih menguntungkan gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk cryopreservation. Ada yang pernah dengar cryopreservation apa itu? Pasti sudah. Ada yang tahu cryopreservation? Belum, Pak. Baru tahu? Ada yang tahu? Kalau penyimpanan. Ya, penyimpanan apa? Penyimpanan plasma nafta pada suhu di bawah itu Pak, suhu dingin. Ya, preservation itu kan penyimpanan ya. Cryo itu kan kondisi dibekukan, di deep freeze. Saya lupa suhunya itu minus puluhan pokoknya, bahkan mungkin ratusan gitu ya, pakai nitrogen cair biasanya. Cryopreservation itu biasanya kulturnya adalah menggunakan kultur meristem ini, yaitu untuk konservasi plasma nutfah, bukan nuftah ya, nutfah, germplasm, konservasi plasma nutfah. Itu beberapa di antara keuntungannya. Kemudian beberapa faktor negatifnya, aspek negatifnya adalah tadi sudah saya sebutkan berulang-ulang, difficulty-nya tinggi, isolation-nya difficult, karena kita harus mengambil beberapa sel saja tadi dari meristem tadi. Tadi saya sebutkan kenapa kok nggak dibesar aja gitu, ya karena itu tadi takutnya nanti kalau terlalu banyak terbawa. Nah, dia sudah nyambung dengan jaringan pengangkut tadi. Kalau sudah nyambung dengan jaringan pengangkut, risikonya sudah akan kena virus gitu. Kemudian yang kedua, ini juga sudah saya sebutkan tadi, low survival rate. Jadi keberhasilannya itu masih relatif rendah, persentase keberhasilannya. Tapi sekali lagi, kenapa meskipun rendah tetap harus dilakukan? Karena tadi kita mendapatkan keuntungan yang tidak tergantikan tadi ya. Kemudian regeneration time-nya biasanya lama, ya, tapi tidak masalah karena toh tidak selamanya kita harus melakukan kultur meristem dari awal. Seperti contohnya ini kentang ya, kentang ini kita awalnya bisa menggunakan kultur meristem. Setelah itu nanti kita bisa kultur pucuk aja, kita potong nut-nutnya itu, ruas-ruasnya itu kita potong, misalnya dia ada 7 ruas ya kita potong-potong, nanti jadi 7 expand baru gitu, tidak harus dari meristem lagi gitu. Kemudian removal of expand causes setback in the growth of mother plant. Apa ini? Apa ini? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Ada yang ketiga itu? Removal of expand causes a setback in the growth. Oh, maksudnya gini. Ketika kita mengambil meristem tadi dari tanaman donor tadi, maka gampangnya mengganggu gitu aja lah. Dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman induknya. Nah, karena kan kita potong-potong kan, ya, maka dia akan terganggu pertumbuhannya. Oke, itu di antara beberapa disadvantages-nya. Oke, ini kesimpulannya ya. Jadi kultur meristem yaitu kultur yang dimana explant-nya itu berupa jaringan meristem, sering disebut sebagai shoot tip culture, ya, bagian kecil saja dari meristem tadi. Fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus dan beberapa keuntungan yang lain tadi. Ada kelebihan dan kelemahannya. Salah satu kelemahannya yang paling menonjol adalah bahwa dia relatif sulit dilakukan, tetapi tetap harus dilakukan karena beberapa manfaat yang tadi didapatkan.
Oke, itu materi kita hari ini. Setengah jam kita kuliah. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan di sini, mungkin 2-3 pertanyaan. Kalau nanti masih kurang bisa kita lanjutkan di Google Classroom. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, izin bertanya. Ya silakan. Dari awal Pak Darmawan jelasin kan banyak kultur itu Pak. Nah, itu yang paling bagus yang mana Pak? Maksudnya kultur suspensi, kultur kalus itu dari itu maksudnya? Iya. Oke. Saya tampung dulu. Mungkin ada yang lain dulu? Ya, oke. Duduknya sebelahan ini. Tujuan dari kalau salah satu dari penerapannya kan kalau misalnya ada tumbuhan yang punya virus kita ambil meristemnya kan biar hasil yang meristemnya kan nanti nggak punya virus Pak ya. Nah, terus, kalau semisal gini Pak, kasusnya gini Pak, ada tumbuhan punya virus Pak ya, terus kita ambil meristemnya, kita kultur lagi, terus kan tumbuh Pak, terus kemudian harus hasil kulturnya tadi Pak, beberapa tahun lagi ada virus lagi, terus kita meristem lagi kita lagi Pak, ambil meristemnya lagi, kita kultur lagi Pak. Nah, pertanyaannya kalau semisal Pak ya, udah beberapa kali itu apakah tidak mengurangi efektivitas untuk dia tumbuh gitu Pak? Mungkin kayak misalkan di kultur terus gitu Pak, atau mungkin kayak dia efisiensi tumbuhnya atau berkurang atau nanti malah dia sering kena virus gitu Pak. Nah itu bagaimana? Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya, makasih. Dua dulu. Saya mau jawab pertama tadi. Mana kultur yang paling efektif atau efisien? Ya, saya nggak bisa jawab karena masing-masing itu kan punya ini sendiri-sendiri ya, punya tujuan dan fungsi sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya mana yang harus, tadi kan mungkin pertanyaannya kan mengarah ke, jadi kalau begitu mana yang paling efisien, saya mau gunakan itu, kan gitu mestinya. Nggak bisa begitu, karena semuanya punya spesifikasi sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri gitu. Jadi ya tergantung tujuannya. Nggak bisa dibandingkan gitu loh maksudnya, nggak bisa dibandingkan. Ya nanti Anda bisa cari analogi lah, sesuatu beberapa hal yang tidak bisa dibandingkan memang gitu. Jadi kalau ini tadi untuk meristem, untuk umumnya untuk yang bebas virus tadi gitu ya. Kecuali kalau kita membandingkan dengan tujuan yang sama ya. Jadi gini, secara umum kan kultur in vitro itu semuanya bisa digunakan untuk mikropropagasi, untuk perbanyakan tanaman. Ada kultur yang ini terbatas dari yang kita pelajari ya. Ada kultur kalus, ada kultur suspensi, kultur haploid, kultur meristem ini, kultur protoplas. Kayaknya kalau kultur protoplas nggak ada deh orang yang mau perbanyakan dengan kultur protoplas, itu namanya kurang kerjaan. Meskipun bisa ya, tapi kurang kerjaan gitu. Kemudian kultur kalus oke, ada juga yang menggunakan untuk perbanyakan. Kemudian kultur suspensi jarang yang menggunakan untuk perbanyakan, biasanya untuk metabolit sekunder ya. Tapi meskipun itu ada juga, biasanya tetapi kultur suspensi itu hanya untuk memperbanyak itunya dulu, explant gitu, bukan langsung untuk perbanyakan. Nanti kan dia akan jadi kalus, nah kalusnya nanti yang dikulturkan. Jadi kalau gitu kan tidak bisa dikatakan kultur suspensi untuk perbanyakan, kultur kalusnya yang untuk perbanyakan kan gitu. Jadi ya kayaknya ya tetap nggak bisa dibandingkan ya. Mungkin kalaupun bisa dibandingkan tadi meristem dengan kalus, tetapi ya sama juga tadi yang oke lah kita bandingkan ini aja kultur meristem dengan kultur kalus, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Kalau menurut saya sih ya lebih efektif yang kalus, karena dia bisa diambil dari jaringan manapun, kemudian nanti dia jadi kalus, bisa jadi tanaman yang banyak sekali, kemudian caranya tidak terlalu sulit cara isolasinya. Tapi kalau kultur meristem tadi kan caranya relatif sulit. Kemudian hasilnya nanti juga kalau dibanding dengan kalus pasti akan kalah jauh gitu banyaknya. Karena kita satu explant itu kan kecil gitu, nanti kita tunggu dulu membelah. Gitu. Pada waktu yang sama itu pasti akan lebih efektif dan efisien yang kalus. Itu ya yang bisa saya jawab seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi lupa tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kultur meristem untuk bebas virus tadi. Kalau misalnya di kultur berulang-ulang,
apakah nanti tidak menurun gitu ya. Ya memang betul tadi statementnya betul ya, bahwa ketika kita sudah mendapatkan tanaman yang bebas virus, kemudian kita tanam di lapangan, karena memang tanaman bebas virus itu bukan tanaman yang tahan virus, bukan tanaman yang tahan virus ya, cuma bebas saja. Ketika kita tanam di lapangan, masih sangat besar kemungkinan dia terserang virus, pasti ada kemungkinannya gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian di lapangan itu dia kena virus? Ya untuk mengeliminasinya ya kembali lagi ke kultur meristem lagi gitu. Harus begitu caranya gitu. Soalnya belum ada cara lain. Virus itu kan belum ada obatnya, obat dalam tanda petik ya. Istilah keliru tapi sudah salah kaprah. Virus itu kan belum ada obatnya. Kalau bakteri kan sudah punya musuhnya ya, antibiotik, jamur sudah punya fungisida gitu. Tapi kalau virus nggak bisa. Virus itu karena virus itu kan tadi sudah saya sebutkan, dia kan seperti benda mati sebenarnya. Kita tidak bisa membunuh virus. Yang kita bisa lakukan itu adalah merusak virus sehingga dia tidak berfungsi. Nah, masalahnya ketika kita merusak virus itu hanya bisa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan tanpa kita harus merusak sel inangnya, kan gitu. Misalnya dengan panas, dengan bahan kimia tertentu, dengan asam kuat dan seterusnya. Mau nggak mau ya kita memang usaha kita adalah menanam tanaman yang bebas virus. Nah, ya, jadi gitu tadi, kalau kita sudah tanam beberapa generasi, makanya kalau dalam kentang itu ada istilahnya itu ada generasi G0, G1, G2 dan seterusnya ya. Petani kentang itu biasanya nanam generasi ke-5an gitu dari kultur in vitro itu. Kalau dia menanam sudah G yang jauh, G10 misalnya, itu kan akumulasi virusnya sudah banyak sekali. Tapi kalau dia nanam di G1, G2 pasti harganya masih terlalu mahal. Jadi memang harus begitu siklusnya. Sampai G sekian ditanam, kemudian harus kembali lagi ke G0. Makanya kalau budidaya kentang yang betul, dia itu benih itu harus selalu beli gitu. Beli G0 itu. Sambil saya mengenalkan ya, harus beli G0. Nanti dikembangkan G1, G2 dan seterusnya diperbanyak di lapangan untuk dibudidayakan. Pertanyaannya tadi, kalau begitu apakah tidak menurun nanti? Ya gini, kan ibaratnya begini saja lah. Seperti Anda melakukan stek kan, ada tanaman besar satu, kemudian Anda stek, kemudian setelah beberapa tahun di stek lagi, teoritis pasti tidak ada penurunan, tidak ada penurunan. Informasikan bahwa ternyata memang ada beberapa fenomena ya, dijumpai begitu. Tanaman ini di lapangan ya, bukan di kultur ya. Tanaman itu kalau di stek, nah, tapi biasanya yang semusim. Di stek, kemudian setelah dipanen, diambil stek lagi dari situ, tanam lagi, itu dalam beberapa generasi akan menurun kualitasnya. Mestinya secara teoritis, kalau vegetatif itu kan secara genetis tidak akan berubah, sama persis. Nah, belum ada penjelasan yang memuaskan tentang itu, tapi dugaannya itu bukan perubahan genetik tetapi karena tekanan lingkungan. Nah, mungkin tadi itu juga sebabnya, salah satunya adalah akumulasi penyakit dan seterusnya tadi. Jadi kemungkinan itu ada. Satu informasi yang saya tambahkan bahwa tadi karena kultur meristem itu kan relatif sulit dilakukan, sehingga biar lebih efisien agar nggak bolak-balik kita melakukan kultur meristem lagi, maka ketika kita lakukan kultur meristem diperbanyak dulu dalam botol-botol. Nah, nanti ketika kita memperbanyak, nggak usah kultur meristem lagi, kita bisa kultur pucuk dari hasil perbanyakan kultur meristem tadi. Itu adalah salah satu triksnya ya, tipsnya, agar kita nggak bolak-balik melakukan kultur meristem. Kalau sudah di botol tadi kan sudah aman gitu, sudah hasil dari kultur meristem. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi barangkali? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Diki ya. Ya, mengenai kan saya pernah membaca ini jurnal dari mikropropagasi tanaman stroberi. Itu ada efek browning sama efek kontaminasi. Nah, untuk cara menghilangkan efek browningnya itu kayak gimana ya, Pak, caranya? Itu browning di kultur maksudnya ya, mikropropagasi ya, tadi ya. Ya. Oke, kalau kontaminasi cara
cara eliminasinya sudah jelas, botolnya dari media botol alam, ya manusianya. Ya. Browning itu saya juga nggak tahu persis, tapi ini memang fenomena yang sering dijumpai di dalam kultur. Biasanya mungkin sambil mungkin yang lain belum tahu ya. Browning itu begini. Biasanya ini kalau dari kalus biasanya. Ketika kita kulturkan dengan kalus itu biasanya kalau kalus itu sudah browning, sudah menjadi coklat, itu dia tidak mati, tetapi nggak bisa diregenerasikan juga, gitu. Itu istilah browning di dalam kultur ya. Saya tidak tahu persis bagaimana eliminasinya. Mungkin setiap kasus COVID itu juga berbeda, tetapi sejauh pengetahuan saya itu bisa dieliminasi dengan ya kita coba-coba media yang pas. Biasanya gitu itu karena komposisi medianya yang belum pas. Saya nggak tahu di mananya gitu. Ya memang harus coba. Salah satu kultur itu kan begitu memang ya, harus coba-coba terus. Itu yang bisa saya jawab. Ya Pak, Givon. Terus terima kasih. Oke. Kayaknya ada satu lagi tadi. Sudah cukup? Sudah jam 11? Ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, kalaupun ada juga nggak apa-apa, tapi Zoom-nya akan saya akhiri dulu di sini ya. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di forum di Google Classroom. Tapi sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah materi terakhir. Materinya sudah saya posting semua ya. Sudah semua kan ya, materinya sudah saya posting ya di Google Classroom. Tolong dipelajari lagi nanti pekan depan ya. Saya lupa jadwalnya tanggal berapa itu UTS-nya. Saya mengikuti yang jadwal dari TP aja, bahwa ada jadwal UTS, dan UTS akan kita lakukan dengan platform Google Classroom. Jadi nanti Anda ketika jadwal itu silakan siap-siap di sana ya, standby di sana. Nanti soal akan saya upload di sana, ada batas waktu sekian, kemudian tutup gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat. Oke, begitu kuliah kita hari ini. Saya minta maaf kalau ada yang kurang dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita masih bisa teruskan nanti di Google Classroom kalau masih ada diskusi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.